Oke, ini saya, mungkin sekarang ini pakai Alkitab yang Perjanjian Baru versi kedua ya. Jadi kalau teman-teman nanti bacanya lagi paling cuma berbeda dikit saja, gitu ya. Kita lihat dulu. Di ayat ke-8, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-teman yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu menjadi suatu tanda bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku sang tunas. Ya, ini saya kasih tahu dulu, ini konteksnya ini adalah tentang nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Sang tunas itu maksudnya Tuhan Yesus. Nah, jadi artinya Tuhan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan juga kita. Nah, tapi kita bisa lihat lebih dalam konteksnya lagi, gitu ya. Bahwa di sini dikatakan, sebab lihatlah permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata bersegi 7. Sesungguhnya aku akan membuat ukiran di atasnya. Nah, tahukah bahwa setiap kita itu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan ingin menaruh di hati saya itu bahwa setiap kita itu sudah punya kuasa. Setiap kita itu sudah punya kuasa, hanya saja kita belum memakai kuasa itu. Kita belum bisa pakai sepenuhnya karena kita tidak mengerti. Makanya hari ini Tuhan ingin kita harus bisa belajar untuk memakai caranya Tuhan dan juga bagaimana cara memakai kuasa ini. Nah, pertanyaan dulu, kuasa itu apa? Makanya di sini katakan, dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Artinya berarti kita, sama seperti kita hari ini, seperti Tuhan berfirman kepada Imam Yosua dan juga yang lain, demikian juga Tuhan berfirman kepada kita hari ini bahwa apa? Bahwa Dia akan menjadikan suatu tanda atau suatu tanda di sini maksudnya kita ini akan menjadi contoh bagi semua orang. Karena di zaman sekarang itu sudah susah banget menjadi orang Kristen yang baik. Sekarang waktunya kita harus jadi terang. Ini maksudnya kita akan menjadi orang yang bagi orang itu kayaknya kita ini orang yang cupu, orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi ketika nanti ada waktunya Tuhan bekerja, semua orang yang akan mengata-ngatai kita, semua orang yang akan menghina kita, itu semua akan terdiam, bahkan sampai mereka pun akan meminta bantuan kepada kita sendiri. Jadi kita harus mulai percaya dulu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana caranya dan kuasa apa sih yang Tuhan kasih? Di sini kan dibilang tuh kan, bahwa ini bicara tentang apa? Permata, ya kan? Sebab lihatlah permata yang telah kuserahkan. Permata yang kuserahkan, ini bicara tentang apa? Tentang kuasa yang diberikan kepada kita semua. Dan di sini dibilang apa? Bahwa dia itu mempunyai sudut. Sudut itu ada 7, atau di sini dalam bahasa terjemahan baru versi kedua itu adalah bersegi 7. Nah, ketika saya renungkan ini, ada 7 kuasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau bisa teman-teman ingat ini dan teman-teman bisa lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah Tuhan memberikan kita kuasa memindahkan orang dari neraka kepada sorga. Kita punya kuasa itu, teman-teman. Mungkin kepercayaan yang lain atau mungkin orang-orang di luar sana mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang yang namanya hidup sukses, hidup yang berarti, hidup yang bijaksana. Tapi tahukah, tidak semua orang punya kuasa satu ini, memindahkan orang dari neraka menjadi kepada ke sorga. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita punya kuasa itu. Tapi orang itu tidak mau pakai cara ini karena apa? Dia berpikir bahwa dia tidak punya kuasa. Bukan berarti gini ya, bukan berarti kita itu adalah Tuhan. Kita berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Kita itu semua pakai kuasa Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kuasa ini kepada kita supaya kita itu mengklaim setiap orang-orang di sekitar kita agar mereka diselamatkan. Misalnya kalau kalian punya papa, punya mama, punya orang tua yang belum percaya kepada Tuhan, kalian klaim keselamatan mereka. Kalian cukup klaim dulu. Sama seperti halnya asuransi. Kalau rusak, kita klaim asuransinya. Nah, sekarang setiap manusia itu sudah punya asuransi keselamatan. Dan ini gratis. Asuransinya gratis, yaitu apa? Darah Yesus Kristus. Nah, kalau dia tidak mau klaim, kita ajarin dia bagaimana cara klaim keselamatan itu. Dengan cara apa? Kita mendoakan dia terus. Kita terus memperkatakan bahwa orang ini berubah. Makanya jangan sampai mulut kalian itu dipakai untuk apa? Menghina orang, menggosipin orang. Apalagi sampai membuat 2 orang atau 3 orang itu berantem. Kita harus punya kuasa itu dulu. Kita harus percaya dulu. Kuasa yang pertama itu yang Tuhan kasih kepada kita adalah memindahkan orang dari neraka ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun mungkin kalian lihat ini orang ya kece-kece, kurang bisa apa namanya, kayaknya ini orang tidak mau ikut Yesus.
Jangan bilang begitu dulu. Kita klaim dulu. Kita percaya dulu. Mau dia sampai 8 tahun, mau 10 tahun, kita belajar percaya dulu. Kita klaim dulu keselamatan dia. Karena firman Tuhan bicara apa? Apa yang kamu ikat di sorga, akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di sorga, akan terlepas di sorga. Artinya apa? Setiap kita itu punya kuasa. Kalau ada beberapa orang tertentu, orang itu bisa diberkati kalau cuma lewat kita. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia tidak akan diberkati kalau tidak lewat kita. Bukan karena kita yang berkuasa, tapi karena memang Tuhan yang memilih kita untuk memberkati orang itu. Jikalau dia tidak kita tolong, bisa jadi antara dua. Tuhan pilih orang lain, atau kedua, kamu satu-satunya orang yang memang Tuhan pilih. Sehingga kalau kamu tidak mau, berarti orang itu mati. Orang itu die. Atau dia udah gak punya harapan. Tapi pertanyaannya kita tidak tahu nih. Orang ini memang Tuhan utus untuk orang lain atau enggak. Nah itu kita kadang nggak tahu. Makanya kita belajar untuk apa? Kita belajar klaim dulu kuasa ini. Lalu apa? Yang kedua, supaya kita cepat. Terus apa? Membuka dan menutup berkat. Kuasa yang kedua adalah kita punya kuasa untuk membuka dan juga menutup berkat. Baik berkat kita sendiri, baik berkat seseorang. Bukan berarti suka-suka kita mengutuk orang sembarangan. Tidak. Tapi ada orang-orang tertentu. Kalau kita punya kuasa dari Tuhan, kalau orang itu bandel, kita bisa minta, ya Tuhan, tutup dia punya berkat. Bukan supaya dia mati, atau bukan supaya dia menjadi menderita, tapi karena supaya dia bertobat. Beberapa kali saya juga pakai kuasa ini. Saya lihat ini orang bandelnya bukan main. Akhirnya saya minta kepada Tuhan, Tuhan, ambil apa yang dia suka itu. Saya nggak usah sebut barangnya. Yang jelas dia suka suatu barang, barangnya ini dia sangat suka. Saya bilang ambil Tuhan. Supaya jangan sampai jiwanya yang diambil oleh setan. Akhirnya apa? Benar Tuhan ambil barang itu. Sehingga apa? Dia jatuh miskin melarat. Tapi akhirnya dia baru mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia mengakui bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tahukah setiap kamu semua punya kuasa seperti itu? Keluargamu itu bisa diberkati kalau kamu membuka berkat itu sendiri. Kalau misalnya papa mamamu atau mungkin keluargamu bilang, keluarga ini keluarga terkutuk, keluarga ini keluarga tidak berguna, tapi kamu punya kuasa dari Tuhan. Kamu sebagai CEO-nya di dalam tempat itu karena Tuhan memberikan kamu cabang di situ. Kamu bisa mengatakan tidak sama sekali. Aku patahkan segala kutuk kemiskinan, aku patahkan segala kutuk keturunan di dalam nama Yesus. Keluarga ini diberkati. Setelah keluarga itu diberkati, pasti ada masalah, pasti ada. Tapi setiap masalah yang ada, itu malah membuat kamu semakin belajar, semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Dan sampai akhir ujung-ujungnya, keluargamu akan dipulihkan. Keluargamu akan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi ada beberapa orang-orang tertentu yang memang kita bisa menutup dan kita bisa membuka berkat orang. Kita punya kuasa itu. Kita punya kuasa untuk membuka dan menutup berkat orang. Tapi sekali-sekali, saya juga ingin kasih tahu ya, ini sebenarnya resiko saya ngajarin ini. Resikonya apa? Orang jadinya makin bias. Oh, kalau gitu aku punya kuasa suka-suka gue. No. 7 ini berfungsi, itu nanti ada ujungnya. Saya kasih tahu, ini semua bisa berfungsi dengan baik dan benar, itu ada satu. Tapi nanti, saya jelasin 7 kuasanya dulu. Membuka dan menutup berkat orang. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang dia lagi susah, doakanlah. Kalau keluargamu lagi susah, doakanlah. Minta Tuhan supaya membuka berkatnya. Tuhan, berkati orang ini. Tahukah bahwa kalau kita memberkati orang ini, itu hati-hati tahu. Karena siapa tahu ketika kamu mendoakan orang itu, dia diberkati, malah dia lupa dengan Tuhan. Kalau kamu misalnya mengurapi seseorang, boleh kamu bertanya kepada Tuhan, ketika kamu mengurapi orang ini atau kamu meminta kepada Tuhan, ketika dia diurapi, ketika dia diberkati, apakah dia akan menjadi musuhmu atau menjadi temanmu? Makanya hati-hati dalam minta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Bukan kalau orang-orang di luar sana bilang, apa ya, minta kepada Tuhan itu susah, harus puasa dulu, harus ini dulu. Enggak. Sebenarnya enggak. Kita berpuasa untuk apa sih? Supaya mencari kehendak Tuhan. Bukan supaya Tuhan cepat jawab. Kita cari kehendak Tuhan. Kalau kita cari kehendak Tuhan, mau minta apapun bisa. Bisa. Sangat-sangat bisa. Salah satu contohnya adalah ketika saya misalnya waktu itu sama si Indah,
ya. Kita lagi jalan, pergi ke GM. Wah, udah mendung banget. Mendung sekali. Mendung. Akhirnya saya cuma bilang begini, udah tenang aja. Kita nanti pas sudah nyampe, nanti hujan deras, nanti mau pulang. Itu nanti kering semua. Itu nanti berhenti kok. Bener, ketika sampai di tempat parkiran, hujannya langsung brrrr. Kita masuklah ke dalam, makan dan sebagainya. Ketika kita pulang, tahu, itu semua kering semua sampai akhirnya dia bilang, ih bener juga ya. Dan pulang itu sama sekali tidak hujan. Saya nggak perlu buka-buka jas hujan. Tahukah, itu hal yang terkecil yang biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan Tuhan pengen juga lakukan di dalam hidupmu. Itu udah hal yang biasa. Itu udah hal yang biasa. Makanya sampai diantaramu yang mengatakan saya nabi kan, atau saya begini-begitu, padahal mah sama aja. Karunia itu juga ada di dalam kamu semua loh sebenarnya. Karunia itu juga di dalam kamu. Cuma masalahnya kita itu punya perasaan bersalah atau perasaan guilty. Perasaan yang kayak, nggak mungkin bisa lah, gue kan belum habis baca Alkitab. Jangan berpikir kayak gitu, sekalipun di sini dia masih baru, ikut-ikutan. Misalnya kayak contoh firman mungkin masih baru, masih belum lama di antara yang lain. Bukan berarti firman tidak bisa dipakai Tuhan lebih dari antara kita. Bukan berarti nggak bisa loh. Bisa saja dia yang melonjak lebih tinggi daripada kita semua di sini. Karena di hadapan Tuhan, nggak ada senior atau junior. Siapa yang mau aku pakai, dia akan menjadi alatku yang sangat berharga. Terus kuasa yang ketiga apa? Kuasa yang ketiga ini, kuasa kesembuhan. Belajar untuk mendoakan. Bagaimana, Den? Badannya apa? Sudah gimana? Masih sakit? Nanti kita doakan lagi. Mendoakan kuasa kesembuhan itu harus dengan tekun. Misalnya kalau kita doakan, belum sembuh. Jangan langsung kayak kita langsung mikirnya, kayaknya saya bukan di kuasa itu deh. Kayaknya saya nggak di ini deh. Jangan begitu. Coba dulu. Coba dulu. Yang kalian harus tanamkan di dalam gereja TS ini, bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit. Beda loh. Menyembuhkan orang sakit dengan mendoakan orang sakit itu beda. Kalau mendoakan, sekedar doa, selesai. Dia sembuh, terserah Tuhan. Dia nggak sembuh, terserah Tuhan. Kenapa nggak kita pakai iman kita dulu? Coba minta dulu. Dengan cara apa? Minta dicoba. Misalnya kayak badannya pegel, kita doakan. Coba mana yang badannya masih pegel atau enggak. Kita coba. Sembuh nggak sembuh, itu dia urusan Tuhan. Yang penting kita percaya dulu, kita beriman dulu. Kita beriman. Nanti bisa kelihatan kuasa kesembuhan itu. Karena kalau kunci dari kuasa kesembuhan itu cuma satu, guys. Kalian rindu nggak orang ini disembuhkan? Itu aja. Kalau kalian mendoakan orang, terus tiba-tiba berpikir, dia sembuh atau enggak, berarti kalian tidak fokus ke orangnya. Berarti yang kalian fokuskan adalah dirimu sendiri. Yang kamu fokuskan adalah namamu sendiri. Kalau nggak sembuh, berarti saya tidak bisa dipakai Tuhan. Salah loh. Makanya kuasa kesembuhan itu adalah kuasa yang jarang sekali gereja ajarkan. Tahu kenapa? Karena ini adalah pelayanan yang paling susah untuk dilakukan. Pelayanan yang paling rame dan juga yang paling sepi. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya saya, seorang pendeta. Kalau saya doain orang, misalnya orang itu sembuh karena saya, orang itu pasti akan lupa sama orang yang menyembuhkan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika menyembuhkan 10 kusta, 9-nya apa? Lupakan nama Tuhan. Dia langsung pergi dengan sukacita aja tapi tidak memuliakan Tuhan Yesus. Yang satunya doang, orang Samaria. Tapi tahu, ketika saya mendoakan orang sakit dan orang itu tidak sembuh, saya akan diingat selama-lamanya bahwa saya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuh. Datang nih, misalnya, dia bisa nyembuhin. Orang sakit itu pasti datang. Tapi ketika sembuh, dia lupa sama yang si penyembuhnya. Bukan berarti pendeta harus diingat, enggak. Tapi itu pelayanan yang paling sepi. Kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta, ingin sekali ketika kamu disembuhkan, kalian kesaksian untuk Tuhan. Makanya hiduplah oleh Tuhan, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Tapi banyak orang, ya apalagi anak-anak muda Kristen, itu cuma hidup bagi dia, dari dia, oleh dia, tapi nggak untuk dia. Gitu loh.
Dapat berkat dari siapa? Dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Disembuhkan atau diberkati Tuhan lewat siapa? Oleh siapa? Oleh Yesus. Tapi untuk Yesus, hidup untuk Yesus, aduh nanti dulu deh, gua kan masih berdosa. Aduh nanti dulu deh, gua aja punya pacar masih susah banget diajakin ke gereja. Aduh, tunggu dulu deh, kalau bantu-bantu orang gua aja masih susah. Gaji gua aja nggak UMR, mau bantu orang. Nah, jadi pakailah kuasa itu. Terus apa? Yang ketiga. Kuasa yang ketiga ini apa? Yang Tuhan taruh di dalam kita adalah kuasa menentukan arah hidup seseorang. Tahukah bahwa setiap kita itu bisa menentukan arah hidup seseorang? Ini berkaitan tadi dengan yang kuasa yang pertama. Kuasa yang pertama bisa memindahkan orang dari neraka kepada sorga. Yang kedua ini lebih kepada apa? Lebih kepada jalan hidupnya dia. Bukan berarti kita setting, bukan. Tapi kita mencari kehendak Tuhan supaya orang ini bisa dipakai Tuhan dengan maksimal. Sama seperti halnya, kalau saya bisa kasih contoh, misalnya ada di sebuah restoran, ada chef. Chef itu mesti tahu manpower dari setiap timnya itu di mana aja. Yang ini jago di pastry area, yang ini jago bikin minuman, yang ini jago bikin koktail, dan lain-lain. Begitu juga di dalam gereja, saya sebagai gembala juga, saya harus tahu manpower teman-teman semua di sini. Saya tidak pengen teman-teman semua full jadi pendeta di sini, tidak. Pendeta itu panggilan, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa menginjil. Bukan berarti kamu tidak bisa mengembalakan. Bukan berarti kamu tidak bisa menuntun hidup orang. Jadi kalau di sini kayak kemarin kita sudah ditentukan siapa yang akan bawa sharing. Bukan berarti kamu harus jadi pendeta. Kamu sharing tentang kebaikan Tuhan. Masa kebaikan Tuhan aja tidak kamu mau sharingkan? Minta Tuhan, kalau nggak bisa, minta pertolongan Tuhan. Bukankah ini panggilan? Kamu bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh saya untuk melakukan ini, please Tuhan, sertai saya. Begitu juga kalau di antara kamu di sini yang punya hati. Mungkin Tuhan sudah kasih kamu firman Tuhan bahwa kamu akan jadi pendeta misalnya, atau kamu pengen menjadi contohnya pembisnis misalnya, atau buka usaha. Kalau memang kamu klaim di situ, kamu tahu di situ, kamu bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan akan membuat perkara yang besar di sini. Enggak cuma hanya perkara yang keren, tapi perkara yang ajaib, sampai orang akan berpikir, ini enggak mungkin si orang ini bisa seperti itu. Orang akan terheran-heran melihat itu. Makanya di sini bilang apa? Kusahkan permata ini, karena kita melakukan perkara yang ajaib. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kita punya gedung yang besar, boom. Karena kita tidak tahu kapan itu waktunya. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita di sini cuma hanya sekedar 15, cuma 20 orang. Tiba-tiba kita bisa jadi 300 orang. Tapi di saat itu terjadi, bisakah kita mengelolanya? Saya lebih takut, apakah saya bisa mengelolanya? Karena kalau jiwa untuk datang ke gereja, menurut saya lebih mudah. Apalagi dalam kaum-kaum anak muda, dia seperti kita begini, lebih mudah dibanding dengan mempertahankan jiwa-jiwa itu di sini. Mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan. Coba kalau di sini ada yang dulu mengincar seorang wanita. Percayalah, mengincar atau mendapatkan dia itu lebih gampang daripada mempertahankan itu. Lebih susah. Jadi mulailah kita belajar untuk menentukan arah hidup orang. Kalau misalnya orang itu, ya contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya kamu punya teman, dia sudah menentukan hidupnya, gitu-gitu aja, kamu bisa bilang sama dia, bro, hidup lu gak gini-gini aja bro, lu bisa bro. Tapi kita nggak cuma hanya memotivasi dia, tapi kita bisa bantu. Apa yang bisa kamu bantu dia. Sama seperti halnya kalau misalnya di gereja kita misalnya, ada orang lagi susah, dia merasa bahwa dia tidak ada harapan. Kita lah yang akan kasih dia harapan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan sudah kasih kita harapan. Kita kasih harapan Tuhan itu kepada dia juga. Kalau gue bisa, lu juga bisa bro. Secara gampangnya begini, siapa di antara kamu sini punya harapan yang harapan kamu sudah berputus? Hari ini firman Tuhan ingin kasih tahu kepada kamu semua. Harapanmu tidak akan hilang. Sejak Sense Group kemarin, malam itu,
Firman Tuhan tuh timbul dalam hati saya. Ada satu firman yang untuk kamu semua di sini. Harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Kamu punya harapan di sini apa? Misalnya mau punya rumah, mau menikah. Atau kamu menginginkan gereja ini semakin besar, semakin banyak. Harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Selama kamu berada di dalam jalurnya Tuhan, kamu juga berkontribusi dalam gereja ini. Dalam tindakan, dalam action. Harapanmu tidak akan hilang. Ingatlah, mungkin kamu pernah dengar ini. Tapi perkataan saya saat ini, itu membuat ada sesuatu power dalam hatimu sekarang ini. Harapanmu tidak akan hilang. Kamu mungkin punya pemikiran, kayaknya nggak mungkin. Contoh aja, gue pengen punya motor yang besar, motor ini. Harapanmu tidak akan hilang. Di sini yang mau belajar untuk membuka bisnis, mau bisnisnya sampai mungkin bisa sampai ke seluruh Indonesia, harapanmu tidak akan hilang. Saya praktekkan kuasa ini, menentukan arah hidup seseorang. Saya tentukan hidupmu semua di jalan Tuhan. Begitu juga kamu semua pakai kuasa ini, termasuk bukannya kepada temanmu, kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu bilang, kita sudah tidak ada jalan, nak. Duit sudah gak ada, udah susah. Kasih tahu pelan-pelan, Mak, tenang aja. Harapan kita tidak akan hilang. Pak, tenang aja, harapan kita tidak akan hilang. Kalau memang sudah mentok, belajarlah untuk tunduk. Pakai lututmu dan berdoa. Kemarin baru saya juga cek-cek rumah buat nanti saya bisa tinggal. Kalau secara logika, duit gak ada, tau gak? Tapi harapan tidak akan hilang. Bukan berarti saya coba berdoa dan tidak bekerja, saya juga bekerja. Tapi tetap saya pakai lutut untuk bisa berdoa. Karena bagaimana saya bisa menentukan arah hidup seseorang di dalam Tuhan. Kalau saya aja masih takut-takut, kalau saya aja masih bingung mau kemana, bukan berarti kita tahu ujungnya pasti 100%. Setiap orang tuh nggak tahu 100% itu bagaimana, tapi yang jelas kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Jadi sebelum ke orang lain, arahkan tanda hidupmu tuh kemana. Punya posisi yang benar, punya standing position yang benar di hadapan Tuhan. Karena saya mau memberitahu juga satu hal. Ada beberapa doamu tidak jawab karena standing positionmu dengan Tuhan Yesus tidak benar. Makanya belajar untuk apa? Tahu posisimu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Supaya kamu tahu dan mengerti. Lanjut lagi apa lagi nih? Terus apa? Yang ke tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima berarti apa? Membebaskan orang atau tempat dari kuasa gelap. Makanya nanti kita nyanyikan lagu itu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Langsung nanti, ya Tuhan. Membebaskan orang atau tempat dari kuasa gelap. Ini enggak selalu bicara tentang dukun atau mungkin ilmu gelap, enggak. Kadang-kadang setan yang enggak kelihatan, yang maksudnya tindakan itu ada beberapa yang memang kamu perlu doa dan puasa. Misalnya contoh, ada keluarga tertentu yang kalau dia pengen buka bisnis kayaknya selalu bangkrut gitu. Mau bikin ditipu orang. Dia mau berkembang, ada aja masalahnya. Ataukah bahwa siapa tahu di situ ada kuasa roh jahat yang supaya kamu tidak berkembang. Jadi tidak selalu bicara tentang ilmu hitam, ya. Justru kalau misalnya kita melawan ilmu hitam, ilmu-ilmu yang orang bilang sakti dan sebagainya, itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita sudah tahu musuhnya yang mana. Kita udah tengking aja dalam nama Yesus. Makanya kalau nanti kita nginep ya di villa gitu ya, mau dimanapun. Misalnya villa itu kan kita tidak tahu nih, villa itu dipakai buat apa, gimana. Cukup satu hal aja. Kalau kita sebelum kita masuk, kita doa aja. Tuhan Yesus, kami mau tinggal di sini, jagai kami. Langsung aja ngomong ke roh jahat di situ, di daerah situ. Hari ini, gue pengen tinggal di sini. Lu selama 3 hari ini, sebut aja, selama 3 hari, lu keluar dulu. Kalau gue udah pulang, lu mau ke sini, serah lu deh.
Selalu. Jadi mau di sini nanti contoh misalnya kita dapat villa yang murah misalnya, villa yang murah kalau kita mau retret misalnya. Tapi murahnya itu karena angker, karena apa? Nggak usah takut. Bukan berarti kita pengen menantang setan di situ. Ya ngapain kita tantang? Kalau kita emang perlu pakai di situ, ya jangan gara-gara setan kita tidak di situ. Jangan karena kita takut setan, kita jadi nggak tinggal di situ. Ya di situ aja. Tengking setannya. Gue pengen di sini 3 hari. Gue pengen liburan, lu di luar dulu. Udah setannya pasti kabur. Kenapa? Kita pakai kuasa Tuhan, bro. Setan kalau ngelihat kita aja takut. Bukannya dia merasa bahwa kita lebih setan, bukan. Orang-orang di luar sana kan selalu ngomong begitu kan. Setan mah lebih takut dari lu. Tapi setan takut apa? Karena kita bercahaya. Karena kita anaknya Allah. Anak Tuhan. Makanya kalau di sini masih ada takut ke kamar mandi, ke WC, bertobatlah. Jangan takut gitu ke WC. Gelap-gelapan, misalnya takut gelap, udahlah. Belajarlah. Tiba-tiba ada suara, udah nggak usah takut. Kenapa? Itu Yeskiel lagi di kamar. Tanda. Ya. Jadi kalau di sini misalnya contoh misalnya disuruh pelayanan. Saya misalnya nggak bisa nih. Saya misalnya nggak bisa disuruh pelayanan untuk membersihkan satu rumah, katanya rumahnya penuh dengan roh jahat. Saya utus Denny sama Doni. Doni, silakan doakan. Gak usah takut. Jangan bilang, kok saya kan PAW. Lah kenapa kalau PAW? Sekalipun PAW, Denny adalah anak Tuhan. Kuasa tetap sama. Kuasa di dalam Yoel dengan di dalam Denny sama. Yesusnya sama soalnya. Tidak bisa, aku PAW atau aku orang sosmed atau aku orang service management. Apapun pekerjaan kita di dalam Tuhan, kita adalah anak Allah. We are the sanctuary. Kita pelindung bagi orang lain. Contoh lagi kalau misalnya Firman juga, apalagi namanya udah keren banget, Firman loh. Bayangkan, namanya berat banget. Jangan bilang, tapi kan gue baru well. Gue aja belum tahu firman Tuhan. Kalau mau ngusir setan tuh nggak perlu tahu banyak, yang penting tengking dalam nama Yesus udah cukup. Tengking aja udah dalam nama Yesus. Maka selama saya punya hidup, nggak pernah tuh ada aneh-aneh, kecuali paling beberapa hal kalau saya lagi tidur aja lah. Tapi selama itu, udah santai aja. Lanjut lagi, 50 detik. Yang keenam apa? Kuasa menciptakan hal baru. Tuhan memberikan kita kuasa menciptakan hal baru. Hal baru ini apa? Yang tidak pernah kamu lakukan atau terjadi dalam keluargamu. Kamu menjadi orang yang pertama. Kamu menjadi orang kasus pertama. Kalau misalnya dalam keluargamu yang misalnya contoh, keluargamu ini secara ekonomi tidak bisa, you are the first revival. Kamu adalah revivalist pertama yang akan membangkitkan keluarga di dalam keluargamu sendiri. Tahu kenapa? Mungkin di sini beberapa yang bertanya, kenapa gue di dalam keluarga seperti ini? Kenapa? Karena kamu akan Tuhan jadikan kasus pertama yang akan menjadi revival di situ. Kamu ciptakanlah hal yang baru. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, tahukah bahwa aku ingin menciptakan hal-hal yang baru? Menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi sebelum dunia dijadikan di dalam dirimu. Ciptakan hal yang baru. Kalau dulu misalnya teman-teman yang bilang, lu gak akan bisa, gak akan ini. Ciptakanlah itu sendiri. Ciptakan. Kalau di dalam keluargamu tidak ada satupun orang yang tidak bisa untuk mengelola duit, kamu yang belajar. Kamu yang buka sendiri. Di dalam keluarga saya adalah orang pertama yang jadi pendeta. Saya orang pertama yang jadi pendeta. Sekalipun dalam keturunan saya yang di atas-atasnya, saya diceritain, keturunan saya sebelumnya yang keempat, itu seorang majelis opung saya. Lupa namanya, kalau nggak salah namanya Opung Salmon. Itu bapak saya punya bapak saya punya bapak lagi. Itu kakek buyut ya namanya berarti ya. Dia adalah seorang majelis gereja.
Tapi keturunan yang kesinilah, barulah timbul satu orang namanya pendeta. Ciptakanlah hal yang baru. Kalau misalnya orang tuamu belum terlalu kaya, ya kenapa? Udah, kerjalah dengan benar. Minta Tuhan berkati. Terakhir. Yang terakhir adalah kuasa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi ini apa? Mulailah untuk mempengaruhi orang untuk kebenaran, untuk kebaikan. Pengaruhi hal-hal yang baik. Saya tuh kasih contoh. Saya dengan ini saya tutup ya. Ya, Rael, jangan bicara. Nah, jadi kemarin kalau teman-teman tahu kan saya suka bikin tuh tentang apa? Bikin short itu kan. Nah, tahukah? Ada satu teman kerja saya yang dia itu menotis itu. Apalagi dia sepertinya apa ya, bisa dibilang tuh kayak kurang percaya bahwa karma itu tidak ada. Gitu loh. Karena bagi dia karma itu ada. Tapi kan saya ada di short movie saya kan, short movie lagi. Apa short khotbah saya itu bahwa kita orang Kristen itu tidak percaya karma. Kita hanya percaya tabur tuai. Ya kan? Bedanya itu gimana? Silakan nonton live saya aja di YouTube saya. Nah, akhirnya apa? Dari situ saya jelaskan yang dimaksud dengan karma itu apa, asalnya bagaimana. Cuma nongkrong aja udah, lagi apa habis kerja capek gitu ya, nongkrong dulu bentar, ngobrol aja. Tahukah bahwa saya mempengaruhi dia supaya dia tahu kebenarannya adalah Tuhan itu tidak sejahat itu loh. Akhirnya dia setuju. Dia setuju kenapa? Karena saya kasih tahu faktanya. Bro, saya sih panggilnya Bang sih ya. Bang, Abang tahu kan, ada kok orang jahat yang dia sampai meninggal ya, dia tetap hidupnya enak loh Bang. Ya kan? Ada orang baik yang dia sampai meninggal, hidupnya menderita, ada loh Bang. Apanya? Jawabannya? Jawaban pastinya tidak ada yang tahu, tapi yang jelas, kita jangan cuma berputar di dalam dunia. Bisa antara dua, bisa pertama karena memang dia tidak mau belajar, artinya dia nggak mau berubah, mindsetnya tetap ya udahlah namanya hidup, gini-gini ya, ada yang kayak gitu. Kedua, memang dia ini Tuhan peruntukkan untuk ke sana. Memang seperti itu. Contohnya seperti apa? 12 rasul Tuhan Yesus aja. Ujung-ujungnya mereka mati di kayu. Enggak, bukan di kayu semua ya. Maksudnya mati yang suram. 12 rasul itu. Apakah berarti Tuhan jahat? Tidak. Ya. Suram juga, tapi kan dia digoreng. Rasul Yohanes. Sekalipun dia nggak meninggal ya. Nggak meninggal, tapi dia adalah satu-satunya rasul yang hidupnya itu lebih enak daripada yang lain. Hidup yang paling panjang lah. Hidup yang paling panjang. Gitu. Gitu. Ya. Oke. Jadi mulailah kita belajar. Untuk kita gitu. Ya. Dia mau nanya apa? Ya, apa? Ya. Kalau kamu pengen bertanya, nanti ya. Ini kita lagi ini ya teman-teman ya. Itu bisa di IG aja, nanti saya bisa jawab, atau di TikTok karena waktunya tidak banyak sekarang gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa Yesus itu dituhankan, teman-teman belajar tentang sejarahnya aja dulu ya. Saya nggak bisa menjelaskan di sini lama karena waktu kita terbatas di sini, saya harus pergi gitu ya. Itu. Tapi yang jelas Yesus bukan dituhankan, tapi dia sungguh-sungguh Tuhan. Yesus adalah Tuhan semesta alam. Gitu. Ya. Hanya orang tidak mengerti tentang Yesus itu sendiri. Gitu. Ya. Saya tidak tahu kamu siapa, tapi saya berdoa dalam nama Yesus kamu bisa mengerti kebenaran, bukan mencari pembenaran saja. Ya. Oke? Jadi paham ya di sini ya semua. Mulailah untuk belajar pakai 7 kuasa itu. Dan di situ tulisan apa tadi yang terakhir saya langsung bacakan saja ya supaya cepat. Tadi di dalam Zakaria tadi supaya cepat, bahwa aku akan menghapus kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang di antaramu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pohon ara. Ini bicara apa? Ini bicara tentang, aduh saya gimana ya, saya mau jelasin ini tapi udah waktu udah habis nih.
gimana ya? Saya langsung persingkat aja ya. Bicara tentang pokok anggur ini bicara apa? Kebutuhan dan kenyamanan. Intinya begini teman-teman, dalam ayat yang terakhir adalah carilah kebutuhanmu yang membuat kebutuhanmu itu menjadi berkat bagi orang lain. Saya kasih contoh aja, kalau kamu misalnya ini di sini punya kebutuhan motor misalnya, kalau motormu itu juga bisa dipakai untuk Tuhan, untuk misalnya mengantar jemput orang, Tuhan agree dengan kebutuhanmu itu. Gitu loh. Kebutuhan yang pasti Tuhan jawab dan kebutuhan yang indah adalah ketika kebutuhan kita itu untuk memberkati orang lain. Nah, gitu. Misalnya di sini ada yang mau coba belajar mobil, misalnya belajar untuk nyetir mobil. Kebutuhan nggak? Kebutuhan sih kalau menurut saya ya. Itu sebagai apa? Salah satu skill yang bisa kita pakai lah di Jakarta ini. Tapi tahukah bahwa kebutuhan itu juga bisa memberkati orang, yaitu apa? Kalau misalnya di sini saya punya mobil ya, saya punya mobil di sini, terus mobilnya misalnya orangnya cuma saya doang yang bisa dan hari itu saya nggak bisa. Satu orang inilah siapapun di antara kamu di sini yang bisa bawa mobil, kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Seperti itulah. Jadi belajarlah kebutuhan-kebutuhan inilah supaya apa? Supaya kebutuhan kamu itu selalu dipenuhi oleh Tuhan karena kebutuhan kamu itu memberkati banyak orang. Gitu ya. Oke? Oke, sekarang kita mulai kita berdoa semua. Biarkanlah mereka yang ngomongnya begitu ya sudah biarkan aja karena yang kayak gitu kita layani nanti aja. Gitu ya. Hah? Hah? Gitu. Iya, tapi kita ibadah. Ya udah deh, ya udah deh. Ini berarti tambah 5 menit ya. Ini jangan karena saya nih ya, jangan karena saya. Ya. Oke. Okay. Ya. Hah? Oh ya sudah. Enggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya nanti di ini aja, enggak apa-apa. Next time aja. Gitu ya. Oke. Okay. Kita semua berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami belajar pada hari ini Bapak bahwa setiap apa yang kami lakukan, kita semua di sini ya Bapak punya kuasa ya Bapak. Tapi mungkin di antara kami yang masih bingung bagaimana cara memakai kuasa itu, kami masih bingung bagaimana cara mengaplikasinya. Jadi ya Tuhan Allah, hamba-Mu sudah banyak bicara mengenai tentang kuasa-Mu tadi. Mungkin dalam pikiran mereka, hati mereka masih belum nyantol semua mengenai tentang tujuh kuasa ini. Tapi setidaknya nanti ketika mereka menghadapi kehidupan mereka masing-masing, mereka teringat dengan perkataan-perkataan ini, mereka mengingat firman-Mu, dan yang terutama adalah mereka akan mengaplikasikannya. Seperti contohnya mereka akan membawa jiwa-jiwa kepadamu, mereka juga mengklaim kuasa-Mu, mereka juga akan memberi berkat bagi banyak orang ya Bapa, supaya mereka ketika mereka menjadi berkat, mereka justru akan semakin naik ya Bapa. Dan juga Engkau berikan mereka juga kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah kebutuhan mereka adalah berkat bagi orang lain. Kebutuhan mereka adalah jadi pertolongan bagi orang lain. Supaya kebutuhan kami sekalipun, kami bukan mau hanya diri kami sendiri ya Bapak yang dipenuhi, tapi justru kebutuhan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu lewat dari berkat-berkat yang Tuhan kasih, dan juga akan memberkati banyak orang bahkan sampai ke ujung bumi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuasa itu kami aplikasikannya mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang, agar setiap kami belajar bahwa ujung-ujungnya bukan tentang kami, ujung-ujungnya adalah tentang kasih Tuhan semesta alam. Ujungnya adalah kasih Yesus yang akan menyebar sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, biarlah persembahan kami memuliakan nama-Mu dan juga akan membuat untuk mengupgrade peralatan kami, bahkan juga untuk dana sewa kami melalui dari persembahan, perpuluhan, dan juga dari persembahan-persembahan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Angkat tangan-Mu semua dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkatnya dan juga kuasanya, yaitu permata yang indah itu, yaitu firman Allah, dan juga kuasa Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.